Makanan khas daerah Banten. Rabek adalah masakan tradisional yang berasal dari perpaduan bumbu khas Jazirah Arab dan Banten, yang terbuat dari daging kambing yang memakai bumbu sederhana. Rasanya gurih dan tidak terlalu berbahaya untuk yang menderita kolesterol karena makanan khas Jawa Serang ini tidak memakai santan dalam proses pengolahannya. Minuman khas daerah Banten. Minuman khas Banten bernama es sekemu ini adalah satu minuman khas Banten yang terdiri dari kelapa muda dan potongan buah sawo. Selain kedua buah tersebut, es sekemu juga ditambahkan dengan beberapa bahan seperti biji selasi, air kelapa dan sirup gula. Sayangnya, meski menyegarkan dan menyehatkan, es khas Banten ini cukup sulit ditemui di wilayah-wilayah luar Banten. Bahasa daerah Banten. Bahasa Sunda adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Banten, terutama wilayah Banten Selatan yang mayoritas didominasi oleh masyarakat dari suku Sunda. Bahasa Banten memiliki dialek bahasa Sunda yang terdengar kasar. Suku Jawa yang banyak bermukim di Banten Utara menggunakan bahasa Jawa dialek Banten dalam pergaulan sehari-harinya. Begitu pula masyarakat yang berasal dari Lampung menggunakan bahasa Lampung dialek Sunda Banten sebagai bahasa sehari-harinya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lebih banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan, terutama masyarakat Banten Timur, Kota Tangerang. Rumah adat tradisional daerah Banten. Rumah adat Banten mempunyai sebutan dengan nama Sulah Nyanda, di mana model bangunan rumah adat Baduy tersebut sama halnya dengan rumah panggung, dengan rumah yang terbuat dari bahan material bambu. Rumah adat Banten ini juga menjadi simbol dari masyarakat Baduy, karena rumah adat tersebut mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat sekitar. Pakaian adat tradisional daerah Banten. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banten khususnya di wilayah pedesaan yang masih memegang adat istiadat serta memiliki pola hidup yang sederhana, pakaian adat Banten masih dipakai. Pakaian yang digunakan masyarakat khususnya oleh kaum laki-laki adalah baju pangsi. Pangsi merupakan pakaian adat yang sangat dikenal di wilayah masyarakat Sunda sebagai salah satu pakaian adat Jawa Barat. Namun, pada saat ini masyarakat Banten juga sudah menggunakan pakaian adat pangsi tersebut sebagai baju kesehariannya. Baju ini dipadukan dengan busana bawahan berupa celana komprang. Kesenian daerah Banten dibagi menjadi 4, yaitu 1. Seni pertunjukan. Salah satu kesenian tradisional asli Banten adalah debus. Kesenian debus adalah kombinasi dari seni tari, seni suara, dan seni kabatinan yang bernuansa magis. Pertunjukan debus dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama-tama debus diawali dengan pembukaan, gembung, yaitu pembacaan salawat Nabi dan zikir kepada Allah SWT. Selanjutnya beluk, yaitu lantunan zikir dengan suara keras, nyaring dan saling bersahutan diiringi tetabuhan. Bersamaan dengan itu dipertunjukkan atraksi-atraksi kekebalan tubuh seperti menyayat bagian tubuh, memakan kaca, tidur di atas papan berpaku, atau memasak dengan tungku di atas kepala yang diperagakan para pemainnya. Atraksi ini diakhiri dengan gemrung, yaitu permainan alat musik tetabuhan. 2. Tari tradisional. Banten memiliki beragam tarian tradisional yang biasanya dipentaskan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu, atau pentas budaya. Salah satu kesenian tari tradisional Banten yang cukup terkenal adalah tari cokek yang berasal dari Tangerang. Tarian ini dibawakan oleh 10 penari wanita dan diiringi alat musik gambang kromong yang dimainkan oleh 7 pemusik pria. Dahulu tarian yang berkesan erotis ini digunakan untuk hiburan orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Pada masa sekarang tarian ini hanya dipertunjukkan pada acara-acara tertentu. Tari cokek merupakan kolaborasi budaya Sunda dan Cina dengan iringan musik Betawi. 3. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional Banten digunakan untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional dan upacara adat Banten. Masyarakat Baduy memiliki alat musik yang bernama angklung buhun atau yang lebih dikenal dengan angklung Baduy atau angklung kanekes. Angklung buhun hanya boleh dimainkan pada saat upacara adat ngasuk perehuma di bulan Kapitu hingga Kasalapan. 4. Seni kerajinan rakyat. Salah satu kerajinan rakyat Banten yang saat ini cukup fenomenal adalah batik Banten. Batik Banten memiliki motif yang berbeda dari batik-batik daerah lainnya. Meskipun belum lama diperkenalkan, tetapi pesona batik Banten mampu menarik khalayak umum.
Seni kerajinan juga tidak lepas dari masyarakat Baduy. Ibu-ibu di perkampungan Baduy menghasilkan tenunan berupa kain, selendang, baju, celana, ikat kepala, dan sarung. Hasil kerajinan masyarakat Baduy lainnya yaitu koja, jarok, tas dari kulit terep, golok, parang, dan berbagai anyaman dari bambu. Upacara tradisional daerah Banten. Berbagai upacara adat tradisional masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Banten hingga saat ini. Di antaranya yaitu tradisi Kawalu. Tradisi Kawalu merupakan upacara adat suku Baduy yang dilangsungkan sebelum upacara Seba. Upacara Kawalu ini dilakukan suku Baduy dengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa atas anugerah alam yang diberikan. Untuk itu, upacara Kawalu biasa dilangsungkan setelah padi alami masa panen. Senjata tradisional daerah Banten. Golok adalah senjata khas Banten. Jenis senjata ini sangat lekat dengan pendekar dan jawara Banten. Dahulu golok berfungsi sebagai senjata pertahanan diri, tetapi sekarang hanya sebagai alat seni bela diri. Salah satu golok khas Banten yang terkenal yaitu golok Ciomas. Golok yang hanya dibuat di daerah Ciomas ini terkenal karena ketajaman dan nilai mistisnya. Orang Baduy selalu menyelipkan golok kemanapun mereka pergi. Golok menjadi alat utama saat mereka berladang dan berburu di hutan. Selain itu, dalam tradisi masyarakat Banten juga dikenal senjata-senjata tradisional lainnya seperti keris, tombak, kujang, godam, parang, pedang, dan panah.